Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita bahas kali ini adalah kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Di sini di antara kewajiban pertama seorang manusia adalah mengenal Tuhannya atau mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ma'rifatullah. Hal ini menjadi pedoman dasar yang utama bagi manusia dalam menjalani kehidupan ini agar syarat sah diterimanya suatu amal, amal ibadah yang dilakukannya. Di sini menurut Imam Al-Ghazali, la taswihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Artinya tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengetahui Tuhan yang dia sembah. Jadi tidak sah seseorang beribadah, tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengetahui Tuhan yang dia sembah. Jadi pengetahuan seorang hamba tentang Tuhannya, tentang Allah, dikatakan benar jika pengetahuan tersebut sesuai dengan ajaran Al-Quran, Al-Hadis dan ijma ulama. Apa itu ijma ulama? Yaitu kesepakatan para ulama. Biasanya ulama-ulama banyak menyusun tentang kitab tauhid seperti akidah at-Tahawiyah, Kifayatul Awam, jurus akidah ad-diniyah dan lain-lain. Dan yang di sini juga termasuk Aqidatul Awam yang akan kita bahas. Jadi Aqidatul Awam itu akidah untuk orang-orang yang belum mengetahui tentang akidah Islam yang sebenarnya. Kitab Aqidah Awam ini merupakan kitab tauhid dasar dan sangat mudah dipelajari. Majelis ta'lim di berbagai daerah telah mengkaji kitab ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka ada yang menghafal teks nazoman kitab ini. Jadi karena saking sukanya, mereka banyak yang hafal sama teks nazoman. Contohnya adalah Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Da'imul ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril maghribi la tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil khair ghairu mubtadi'a. Kurang lebih seperti itu, masih panjang namanya. Nah, di sini atas pentingnya kitab tauhid Aqidatul Awam ini, maka di sini berusaha diterjemahkan oleh Muhammad Nasihin SPDI. Nah, kitab Aqidatul Awam ini karya aslinya Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Nah, di sini menurut kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Muhammad Nasihin ini, yaitu panduan mempelajari kitabnya yaitu satu, hendaknya mempelajari kitab Aqidatul Awam ini hanya mencari ridho karena Allah Ta'ala. Jadi ridho Allah itu lebih besar daripada apapun. Bahkan mencari pujian dan sanjungan orang lain karena ibadah, bukan karena Allah, adalah perbuatan yang sia-sia.
atau bahkan akan mendapatkan dosa karena ria, ingin dipuji atau yang lainnya. Nauzubillah, semoga antum semua dan saya dijauhkan dari sifat sombong, ujub, ria dan dari sifat penyakit lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, hendaknya aqidatul awam ini sarana untuk mencari ilmu. Nah, di sini untuk mempelajari ilmu agama menurut beliau Muhammad An-Nasihin ini harus langsung dari para ulama atau namanya talaqi. Dan tidak bisa boleh autodidak, belajar tanpa guru gitu ya. Menurut kitab Muhammad Nasihin menurut Muhammad Nasihin, pengarang kitab ini yang sudah beliau terjemahkan. Yang ketiga, setelah mempelajari kitab Aqidatul Awam ini, hendaklah selalu menghadirkan rasa khawatir di hati. Jadi, apakah belajarnya diterima Allah atau malah mendapatkan dosa? Semoga amal ibadah antum dan ana juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi, As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Muhammad ya bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi yang terkenal dengan sebutan Murtado Az-Zabidi menyebutkan di dalam kitabnya, namanya adalah Ithaf As-Sa'adah Al-Muttaqin ya. Di Syarh Ihya Ulum Ad-Din juz 10 halaman 3, bahwa Sahal At-Tustari menyatakan, an-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khabarin azim. Manusia akan celaka, yaitu akan rugi ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan celaka, akan rugi, kecuali orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya akan celaka, kecuali orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya yang mempunyai keikhlasan. Sedangkan orang-orang yang ikhlas, di sini sedangkan orang-orang yang ikhlas, yaitu berada di atas ujian yang besar. Orang-orang yang ikhlas itu berada di atas ujian yang sangat besar, yaitu apakah niatnya ikhlas akan terus istiqomah atau tidak. Mudah-mudahan anak benar-benar ya Allah berikanlah keikhlasan karenamu ya Allah. Mengajarkan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Alhamdulillah, jauhkan anak dari sifat sombong dan penyakit hati ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Nah, di sini salah satu sikap umat Nabi Muhammad SAW yang ingin memperoleh ridho Allah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan syariat agama Islam. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan biografi Syekh Muhammad Al-Marzuqi, di mana dia adalah pengarang asli kitab Aqidatul Awam. Sejarah hidupnya itu ya, sejarah hidup Syekh Ahmad Al-Marzuqi, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuqi Al-Hasani. Namanya itu Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuqi Al-Hasani. Dilahirkan sekitar tahun 1205 Hijriah di Mesir. Di Mekah beliau sepanjang waktu sibuk mengajar di masjid karena kepandaian dan kecerdasannya. Ahmad Al-Marzuqi diangkat menjadi mufti bermazhab Maliki di Mekah, menggantikan Sayyid Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261. Ahmad Al-Marzuqi juga terkenal sebagai seorang pujangga dan dijuluki dengan panggilan Abul Fawz. Dengan panggilan Abul Fawz, Syekh Ahmad Al-Marzuqi mendapat panggilan Abul Fawz. Di masa mudanya beliau sangat gigih dan ulet dalam menimba ilmu kepada para ulama-ulama besar pada masanya. Berkat kegigihannya dalam mencari ilmu itulah akhirnya beliau menjadi ulama yang sangat mumpuni ya, dalam berbagai disiplin ilmu.
Ada sebab penulisan nazam Aqidatul Awam ini, yaitu disebutkan bahwa pada suatu malam yang larut, tepatnya malam Jumat pertama 6 Rajab 1258 Hijriah, diceritakan Al-Marzuqi ini atau disebut Abul Fauz ini berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya, dan di sekitar beliau berdiri para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah nazam tentang tauhid. Para siapa yang mengetahui dan meyakininya, dia akan masuk surga dan mendapatkan segala macam kebaikannya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Marzuqi bertanya, nazam apa ya Rasulullah? Sini para sahabat menjawab, dengarkan saja apa yang akan Rasulullah katakan. Beliau bersabda, mengucapkan, Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimillahimillahsani. Kemudian Al-Marzuqi pun menirukannya hingga akhir bait. Kemudian sampai akhir baitnya, yaitu wasuqul khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, kemudian selesai mengucapkannya, beliau terbangun dari tidur indahnya. Setelah itu beliau mencoba mengucapkannya kembali kata-kata yang dari mimpinya itu. Tapi di sini beliau langsung menghafal keseluruhannya tanpa berkurang satu huruf pun, satu sedikit pun huruf. Sepertinya penulisan nazam ini menjadi catatan penting bagi hidupnya. Di sini diceritakan setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Al-Marzuqi kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu tepatnya malam menjelang subuh pada Jumat 28 Dzulqa'dah. Pas itu Rasulullah SAW bersabda, bacalah apa yang telah engkau hafal. Al-Marzuqi pun membacanya hingga akhir. Setiap kali Al-Marzuqi usai membaca satu bait nazam, para sahabat Nabi SAW yang berada di sekelilingnya itu serempak mengamininya, amin, amin, amin. Setelah selesai hingga akhir bait, pembacaan itu diakhiri dengan doa Rasulullah SAW, waffaqakallahu ta'ala lima yurmihi wa qabila minka dzalika wa barika 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'al ibada, amin. Nazam Aqidatul Awam semula hanya berisi 26 bait. Namun karena rasa cinta dan rindunya Ahmad Al-Marzuqi kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menambahkannya hingga 57 bait nazam. Gitu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dari nazam itu, ya, sampai keterangan sholawat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tiada putus. Nah, maksudnya di sini adalah penjelasan Ahmad Al-Marzuqi mengawali karangan kitab Aqidatul Awam ini dengan menyebut nama Allah. Sifat Allah adalah Maha Pengasih dan mengasihi semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir selama di dunia. Dan dia hanya menyayangi dan memberikan rahmatnya kepada makhluknya yang beriman ketika di alam akhirat. Jadi di sini Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengawali kitabnya ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah di sini adalah maaf sebentar.
Jadi di sini adalah aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tiada putus. Nah, di sini Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengawali karangan kitabnya itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sifatnya itu mengasihi, memberikan rezeki kepada orang-orang Islam maupun orang-orang kafir maupun orang-orang yang mengingkari yang mengatakan Allah kasih tetap kasih selama di dunia kepada orang Islam maupun non-Islam atau kafir dan yang lainnya tetap dikasih sama Allah selama di dunia. Namun di akhirat Allah menyayangi dan memberikan rahmatnya kepada makhluknya yang beriman saja di akhirat, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Di sini Allah senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada makhluknya tanpa pilih kasih. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kesehatan untuk jasmani yang sempurna, fungsinya berfungsinya anggota-anggota tubuh dengan baik, kecukupan rezeki, pancaran sinar matahari, udara yang sejuk dan lain-lain yang tidak akan pernah bisa dihitung karena terlalu banyak nikmat Allah. Lalu setelah abda'u bismillahirrahmanirrahim, lalu falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi radahawli, artinya segala puji untuk Allah yang tanpa permulaan, yang awal tidak bermula dan yang akhir tidak terbatas, yang kekal tanpa mengalami perubahan. Di sini dijelaskan semua puji hanya milik Allah. Alhamdulillahil qadimil awali, itu karena dengan karunia-Nya segala puji hanya milik Allah, karena dengan karunia-Nya berbagai kenikmatan telah diberikan kepada makhluknya, seperti nikmat iman, sehat, kehidupan yang bahagia, cuaca panas, turun hujan dan lain-lain sebagainya. Keberadaan Allah adalah ada tanpa permulaan. Allah adalah yang akhir tanpa penghabisan, serta Dia kekal tidak mengalami perubahan. Ya. Selanjutnya tentang sholawat Nabi, tsumma sholatu wa salamu samada ala nabi khairi man wahada. Artinya kemudian semoga sholawat rahmat yang disertai pengagungan dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Penjelasannya, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling mulia dan tinggi derajatnya serta paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat Allah kepada Nabi mengandung arti semoga Allah menambah derajat kemuliaan Nabi, dan salamnya mengandung arti semoga Allah mengaruniakan kepada umatnya dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi. Demikianlah pelajaran tentang Aqidatul Awam ini. Saya sudah menjelaskan apa itu tentang arti saya sudah menjelaskan tentang biografi pengarang Aqidatul Awam ini, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi, dan siapa penerjemah Aqidatul Awam ini yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian sudah saya jelaskan bagaimana di sini tentang ilmu, ya, ilmu yaitu orang-orang yang mendapat ujian yang besar. Yaitu siapa orang yang mendapat ujian yang besar? Yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah. Itu akan mendapatkan ujian yang besar berupa harta. Beliau akan diberikan harta dunia, atau dia mengamalkan ikhlas karena dunia atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di sini saya sudah juga menjelaskan tentang nazam, bagaimana Syekh Muhammad itu bermimpi dengan Rasulullah SAW, ya, di Jumat pertama 6 Rajab 1258 Hijriah. Dan saya sudah menjelaskan bagaimana di sini Syekh Muhammad Al-Marzuqi memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca bismillah sebelum nazam ini dimulai, dan memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Demikianlah
pelajaran Aqidatul Awam yang pertama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in wal ulama ila amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.